Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anakku semua. Nah, hari ini Busri akan bercerita tentang sahabat Rasulullah yang bernama Bilal yang memiliki suara yang emas. Kita buka nggih sama-sama. Abi, besok aku diminta Bu Guru untuk mengikuti lomba adzan, kata Bilal. Alhamdulillah, Abi senang mendengarnya. Semoga Bilal mendapat hasil terbaik ya, kata Abi. Amin. Nah, ini anak yang bernama Bilal sedang jalan-jalan di mobil bersama ayahnya. Bercerita kalau besok dia mendapatkan tugas untuk mengikuti lomba adzan. Dulu Umi dan Abi menamai kamu Bilal dengan harapan dan doa kelak kamu akan menjadi orang yang soleh, pemberani dan memiliki suara emas seperti Bilal sahabat Rasulullah SAW. Suara emas? Tolong ceritakan tentang Bilal sahabat Rasul yang memiliki suara emas. Aku belum pernah mendengarnya, seru Bilal. Sambil di jalan bercerita. Bilal dahulunya adalah seorang budak yang memeluk Islam. Seorang budak tidak memiliki kebebasan karena dia harus melaksanakan semua perintah majikannya. Cerita Abi melanjutkan, termasuk jika majikannya memerintahkan untuk meninggalkan agama Islam dan kembali menyembah berhala. Budak itu adalah orang yang selalu disuruh oleh majikannya. Dia tidak mempunyai kebebasan, tidak boleh maem kalau majikannya tidak menyuruh, hanya disuruh bekerja. Dan apabila tidak mau, majikannya bisa memukul, bisa menghukumnya. Akan tetapi, Bilal tidak mau menuruti majikannya. Bilal sangat pemberani saat meyakini Islam adalah agama yang benar. Bilal berpegang teguh walaupun harus dihukum oleh majikannya. Bilal tidak takut. Bilal tetap berkata ahad, 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 menyatakan bahwa hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala Tuhan yang satu. Sampai suatu ketika datanglah Abu Bakar membebaskan Bilal. Dan saat itu juga Bilal yang pemberani menjadi manusia bebas untuk pertama kalinya. Ini adalah Bilal, seorang budak, tapi dia beragama Islam. Kalau majikan-majikannya dan orang itu dulu sebelum ada Islam, mereka menyembah berhala. Berhala seperti ini, patung mereka sembah. Tapi Bilal adalah pemberani karena yakin bahwa hanya ada Allah SWT yang patut disembah. Dihukum di tengah padang pasir, tangannya ditali, kakinya ditali, dihimpit batu, diletakkan di terik matahari yang sangat panas. Dipaksa untuk tidak beragama Islam, untuk menyembah berhala, tapi dia tidak mau. Sampai datanglah Abu Bakar As-Siddiq yang membebaskan Bilal, sehingga Bilal tidak jadi budak lagi. Bilal menjadi orang yang merdeka. Dibeli sama Abu Bakar, diganti dengan uang kepada majikannya. Lalu tentang suara emas Bilal, bagaimana Abi? Tanya Bilal. Setelah hijrah ke Madinah, Rasulullah SAW membangun sebuah masjid. Lalu orang-orang berdiskusi bagaimana cara memanggil umat Islam untuk sholat. Ada yang mempunyai ide menggunakan lonceng saja, namun itu mirip dengan kebiasaan orang Nasrani. Ada juga yang memiliki ide menggunakan trompet, tapi itu mirip dengan kebiasaan orang Yahudi. Lalu Abi kembali bercerita. Akhirnya Rasulullah SAW meminta Bilal mengumandangkan azan untuk pertama kali. Karena memiliki suara yang lantang, akhirnya dipilih oleh Rasulullah Nabi Muhammad untuk mengumandangkan azan. Bilal memiliki suara yang indah. Karena itu Rasulullah SAW meminta Bilal untuk mengumandangkan azan. Setiap kali waktu sholat,
Bilal akan adzan di dekat pintu rumah Rasul yang bersebelahan dengan masjid. Setelah itu, Rasul akan keluar dari rumah. Saat melihat Rasul keluar, Bilal segera melantunkan iqamah. Ini Bilal adzan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, dan Bilal itu sangat bagus, suaranya merdu, keras, lantang. Zaman dulu belum ada speaker, belum ada pengeras suara. Suara Bilal sudah menggema di mana-mana, bisa terdengar dari seluruh penjuru yang ada di kota Makkah. Saat kota Mekah dikuasai oleh Islam, Rasulullah SAW meminta Bilal mengumandangkan azan di atas Ka'bah untuk pertama kalinya. Dengan lantang Bilal mengumandangkan azan. Saat itu beribu-ribu orang yang ada di sekitar Ka'bah melihatnya dengan takjub, dan mereka mengikuti azan yang dikumandangkan Bilal dengan khusyuk. Betapa indahnya seruan yang dikumandangkan. Nah, ini Bilal diutus Rasulullah untuk melantunkan azan di atas Ka'bah untuk pertama kalinya. Suaranya bagus, membuat orang-orang yang ada di sekitar itu menjadi takjub, gumun. Itu ada orang suaranya bagus sekali, lantang. Akhirnya orang-orang beramai-ramai menirukan suara Bilal, suara azan Bilal dengan khusyuk. Ketika Rasulullah SAW wafat, Bilal tidak kuasa lagi untuk melakukan adzan. Karena setiap Bilal adzan, dia selalu mengingat Rasulullah SAW dan menitikkan air mata, sehingga tidak sanggup melanjutkan adzannya. Begitulah kecintaan Bilal terhadap Allah, Rasul, dan Islam, kata Abi mengakhiri ceritanya. Masya Allah Abi, aku terharu mendengar kisah Bilal. Aku akan berusaha agar bisa seperti Bilal, mengajak banyak orang untuk melaksanakan sholat di masjid dengan suara adzan yang aku kumandangkan. Amin ya robbal alamin. Semoga anak Abi ini bisa seperti Bilal yang sesungguhnya, saleh, pemberani, dan ahli menyeru umat Islam untuk datang ke masjid ketika mendengar adzan, untuk menunaikan sholat tentunya. Suara azan terdengar dari luar mobil. Alhamdulillah, sudah datang waktu sholat zuhur. Kita berhenti dulu ya Abi untuk masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah, kata Bilal. Oke, siap bos. Mari kita merapat ke masjid. Nah, jalan-jalan sudah mendengar azan, waktunya zuhur, berhenti sebentar untuk melaksanakan sholat zuhur berjamaah. Sekian cerita dari Bu Sri, semoga bermanfaat, dan siapa yang pinter adzan nanti bisa seperti Bilal menjadi penyeru untuk orang-orang datang ke masjid menunaikan sholat berjamaah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan ya anak-anak.